Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak semuanya. Kembali lagi bersama saya di acara Jejama Podcast 321 untuk membahas masalah pajak untuk sesama. Oke. Pada kesempatan kali ini narasumber kita datang jauh-jauh nih. Kita berkolaborasi dengan salah satu kantor pelayanan pajak yang ada di Indonesia juga. Pada kesempatan kali ini kita menghadirkan salah satu penyuluh pajak dari kantor pelayanan pajak Pratama Batam Utara, yaitu Mas Mitra Pratama. Siang Mas. Siang. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat juga. Gimana kesibukan di Batam kira-kira gimana Mas? Wah ya lumayan lah. Cuman sepertinya lebih sibuk di metro sih. Soalnya di sana nggak ada PPN nih. Di metro ada PPN. Oh iya, di sana kawasan berikat ya Mas? Kawasan berikat, bebas. Bebas, free trade zone. Bukan free trade zone. Boleh dijelasin dikit Mas? Boleh tuh Mas. Free trade zone apa tuh Mas? Oke, free trade zone atau kawasan bebas itu kawasan di mana di daerah tersebut itu tidak ada pemungutan PPN. Artinya seperti ini. Jadi free gitu ya? Free, tapi dengan menggunakan fasilitas-fasilitas tertentu. Jadi untuk mendapatkan free PPN itu, kalau di wilayah Batam, itu harus menggunakan namanya PPBJ. PPBJ itu apa Mas? PPBJ itu seperti syarat untuk identitas fakturnya. Faktur menggunakan dasar PPBJ tersebut, sehingga bisa menerbitkan faktur 07. Faktur 07, faktur tidak dipungut PPN-nya. Gitu. Berarti ya emang Batam tuh salah satu wilayah diperlakukan khusus berarti ya Mas ya? Ya ada kawasan berikat kita ya. Oke. Nah itulah makanya sebenarnya kalau dibilang kegiatan lebih ramai di sini pasti. Lebih ramai di sini ya. PPN pasti banyak, apalagi faktur kan. Aduh. Di sini juga ramai banget faktur. Sama oke. Gini Mas, bahasan kita kali ini tentang sertifikat elektronik ya Mas ya, dan juga ya mungkin bisa lah kita bahas-bahas sedikit tentang pengusaha kena pajak nih. Boleh. Jadi kalau nggak salah banyak banget nih kawan pajak yang masih bingung tentang PKP, tentang sertifikat elektronik itu apa. Nah, bolehlah kali ini kan kita kolaborasi nih jauh-jauh sama Mas Mitra dari Batam ya, Batam Utara. Naik pesawat bisa itu ya Mas ya? Oh bisa, naik kapal pun bisa dari Jambi tapi. Kuala Tungkal. Naik pesawat bisa ya, oke. Nah, kita kali ini akan bahas dan ngobrol-ngobrol tentang sertifikat elektronik dan pengusaha kena pajak. Nah, awal-awalnya boleh ditanya dulu nih Mas, sertifikat elektronik itu apa Mas? Kalau secara konsep, sertifikat elektronik itu seperti tanda tangan digital. Jadi biasanya kan kita sebelumnya kan seperti faktur, bukti potong dan lain sebagainya itu kan kita menggunakan tanda tangan basah tuh. Nah, betul. Secara garis besar sertifikat elektronik ini dia adalah tanda tangan digital. Jadi kita bahas dulu terkait peraturannya dulu. Oke, boleh. Saya panggil Bang, Pak, Mas. Mas aja deh kayaknya. Mas aja. Oke, Mas Ferdi. Jadi masih muda. Sama sih mudanya kan. Oke, Mas Ferdi. Jadi kita bahas dulu terkait. Jadi sertifikat elektronik ini disebutkan di peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor 04 tahun 2020 tuh tentang petunjuk teknis pelaksanaan administrasi nomor pokok wajib pajak, sertifikat elektronik dan pengukuhan pengusaha kena pajak. Jadi ini salah satu tema menarik juga nih karena terkadang kan masih ada mungkin WP-WP yang ke helpdesk yang menemui Mas Ferdi dan rekan-rekan Mas Ferdi penyuluh yang ada di Metro ini bertanya nih, saya mau buat bukti potong nih. Sekarang bukti potongnya diminta secara elektronik ini gimana caranya? Apa yang harus saya siapkan dan lain sebagainya. Sebenarnya dasar dari itu semua adalah si sertifikat elektronik ini. Karena tanpa sertifikat elektronik ini untuk membuat bukti potong secara elektronik, apalagi PKP untuk minta nomor faktur. PKP kan pasti harus ada sertifikatnya ya. Betul itu dia. Itu dia. Jadi sertifikat elektronik kalau secara aturan nih kita bahas, artinya adalah sertifikat yang bersifat elektronik di mana sertifikat itu memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik sendiri itu. Oke. Kalau kita bahas administrasi Mas, kalau di KPP Batam Utara ya. Di sana gimana Mas? Wajib pajaknya itu sebagian besar sudah mengerti atau masih ada juga yang kurang paham lah masalah ini gitu Mas. Kalau saya yakin teman-teman yang di Metro ini masih banyak yang belum tahu sih Mas. Kalau dilihat dari animo yang sering datang ke kantor ya. Sebenarnya sih rata-rata wajib pajak kita sih sama sih sebenarnya. Oh sama ya.
terkadang kan wajib pajak saat diminta baru dia membuat pengajuan permohonan terkait sertifikat elektronik karena sekarang rata-rata apalagi rekanan kita kan bukti potong itu perlu tuh pasti. untuk pelaporan SPT tahunan kan. Kalau enggak kan nggak bisa diakui tuh. Betul, nggak bisa jadi biaya. Kan sayang tuh, udah dipotong nggak bisa dibiayakan kan sayang sekali. Makanya mungkin saat itulah wajib pajak mungkin setelah ditegur oleh AR, setelah ditegur mendapat surat himbauan, baru mereka sadar ternyata butuh tuh untuk bukti potong. Nah, mereka kan pasti akan meminta ke rekanannya tuh untuk buat bukti potong. Dan mau nggak mau kan harus membuat bukti potong mengikuti aturan yang sekarang, yaitu Ibu Pot Unifikasi. Nah, di situ kan membutuhkan elektronik juga. Kalau nanti kita nyenggol-nyenggol PKP sedikit, mungkin saya nggak akan banyak belajar sama Mas Ferdi. Karena di sana kan kasusnya lebih kompleks kayaknya Mas. Cuman kan jarang sekali kan. Nah, jadi itu intinya itu sih. Jadi salah satu alasan kenapa wajib pajak itu harus mengajukan sertifikat elektronik itu biar wajib pajak bisa melakukan hak dan kewajiban perpajakannya yang semua yang terkait tanda tangan secara elektronik itu sih sebenarnya. Ya, supaya tujuannya pasti ya memudahkan ya Mas ya, secara online ya. Daripada misalkan banyak yang ditanda tangan basah kan pegel. Dan satu lagi lebih aman. Oh iya, apa tuh Mas? Ada resiko dipalsukan kan hampir. Oh iya, betul bisa dipalsukan ya, betul. Kalau untuk wajib pajaknya sendiri Mas, apakah semua orang harus mengajukan sertifikat elektronik atau hanya wajib pajak tertentu Mas yang mengajukan sertifikat elektronik Mas? Oke. Terkait harus atau tidaknya sebenarnya sesuai kebutuhan aja sih Mas Ferdi. Karena kan tidak semua orang seperti tadi wajib membuat bukti potong kah atau faktur kah, itu berarti tergantung wajib pajaknya sendiri membutuhkan dokumen elektronik atau tidak. Tapi itu juga tidak menghalangi kok apabila misalnya wajib pajak belum, saya ini misalnya contoh saya wajib pajak belum membutuhkan bukti potong. Tapi nggak ada salahnya kita bikin sertifikat elektronik. Bisa ya berarti ya? Bisa saja. Yang penting mengajukan permohonan aja ke KPP nanti. Itu kan karena kan harapan kami juga gitu. Jadi wajib pajak tidak terburu-buru, atau tidak mendadak meminta sertifikat elektronik karena kan harus ada beberapa step juga harus disiapkan kan untuk terkait permohonan itu. Gitu, Mas. Apakah pengajuan sertifikat elektronik harus ke KPP Mas atau bisa online? Sampai saat ini sebelumnya bisa online. Bukan online, bisa melalui WA kalau dulu waktu kita pandemi. Oh, waktu COVID ya. Betul, itu ya, keadaan kahar bisa, ya. Keadaan kahar. Nah, jadi setelah pandemi itu kalau di kami di KPP Batam Utara harus kami minta secara langsung hadir. Oh, tetap harus datang ya? Iya, karena untuk memastikan tuh si yang meminta itu adalah si wajib pajak atau penanggung jawab dari yang bersangkutan sih. Oke, nah ini bisa jadi pertanyaan banyak orang Mas. Kalau di KPP Batam Utara bisa diwakilkan atau enggak Mas? Atau harus direkturnya langsung tuh yang datang? Kalau kami direkturnya langsung. Harus. Nggak bisa diwakilkan? Iya, karena walaupun surat kuasa? Kalau kami di KPP Batam Utara itu mewajibkan untuk direkturnya datang langsung. Mewajibkan, oke. Karena itu tadi kami juga mengantisipasi betul. resiko-resiko untuk pemanfaatan sertifikat elektronik ini untuk hal yang tidak atau untuk disalahgunakan lah. Kenapa? Karena kan ini tanggung jawabnya juga ke direkturnya. Sebenarnya kita saling melindungi sih. Kami melindungi wajib pajak juga agar tidak disalahgunakan terkait permohonan atau sertifikat elektronik ini. Gitu. Kalau untuk layanan Mas, layanan apa aja emang yang membutuhkan sertifikat elektronik dan apa aja keuntungan dari memakai sertifikat elektronik ini Mas? Oke. Ini karena ada banyak, saya coba baca dulu, takutnya ada yang terlewat. Oh ya, boleh silahkan. Kalau untuk PKP sendiri, dia dibutuhkan untuk permintaan nomor seri faktur pajak yang pertama, lalu ada untuk pembuatan e-faktur. Lalu yang pasti untuk pembuatan bukti potong, pemotongan dan pemungutan yang apabila kita menggunakan saat ini kan baik dia badan, orang pribadi ataupun instansi pemerintah atau bendaharawan itu kan untuk membuat bukti potong wajib menggunakan Ibu Pot. Ibu Pot ya betul, Ibu Pot. Itu kalau kita mau menggunakan Ibu Pot wajib menggunakan sertifikat elektronik karena nanti saat sebelum kita untuk melakukan perekaman penginputan data di Ibu Pot, kita kan harus input penandatangan dan nanti di ujungnya juga di pelaporannya itu kan akan meminta sertifikat elektronik untuk pengesahannya sebelum pelaporan SPT-nya. Lalu pengajuan surat keberatan secara elektronik, pengajuan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT oleh wajib pajak secara elektronik,
pengajuan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan wajib pajak secara elektronik dan layanan perpajakan elektronik lainnya yang ditentukan dan disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sementara itu sih. Sementara itu ya, oke. Berarti ya banyak juga ya Mas ya Betul. fasilitasnya. Jadi nggak semua wajib pajak harus punya sertifikat elektronik. Contohnya mungkin ini ya Mas ya, untuk orang pribadi karyawan kayaknya mah nggak perlu lah ya. Ya kecuali dia punya usaha. Berarti nggak karyawan dong. Oh iya juga, ya, betul jauh. Udah usahawan dong itu, nggak karyawan. Biasanya kan ada juga yang pegawai negeri yang dia punya usaha juga kan. Tapi memang formnya kan kita bisa bedakan. Iya. Kalau untuk syarat-syaratnya Mas, bisa disebutkan nggak Mas? Apa aja tuh? Biar mungkin nanti kawan pajak yang nonton podcast kita bisa menyiapkan dari rumah tuh. Jadi nggak perlu datang ke kantor terus nanya syaratnya malah balik lagi kan. Iya, betul, malah repot. Mending tahu dari sekarang. Ya? Betul. Ya. Untuk syarat-syaratnya sendiri, yang pertama tentu saja karena ini sifatnya permohonan, tentu saja mengisi permohonan, di mana atas permohonan tersebut ditandatangani oleh direktur dan stempel perusahaan nih untuk wajib pajak badan. Kalau untuk wajib pajak orang pribadinya, tentu saja hanya tanda tangan. Lalu di sini untuk wajib pajak bendaharawan atau instansi pemerintah, baik dia pusat, daerah ataupun desa, itu yang boleh menandatangani adalah kepala instansinya, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan. Lalu ada juga fotokopi KTP untuk warga negara Indonesia, fotokopi UNA, untuk warga negara asing, dan NPWP direktur atau NPWP baik kepala instansi, KPA, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat yang membawahi fungsi tata usaha di bidang keuangan tadi seperti yang di atas. Lalu ada fotokopi NPWP orang pribadi, perusahaan, ataupun instansi pemerintah yang dimaksud, serta untuk fotokopi akta pendirian, kalau yang instansi pemerintah bisa penunjukan, dan akta perubahan jika ada perubahan. Sementara itu sih. Itu aja Mas ya? Oke. Tapi gini, kalau di KPP Pratama Metro sendiri, dia kalau misalnya saya minta surat permohonan bisa by WA layanan nggak sih? Kalau minta surat permohonan mah bisa. Bisa ya? Cuman kalau misalnya yang mengajukan ya tetap nggak bisa. Emang harus ke kantor sih. Ya, minimal kan kawan pajak semua bisa tahu nih. Jadi sebelum ke kantor, kawan pajak bisa chat dulu kan. Chat admin helpdesk baik KPP Pratama Metro atau Batam Utara. Itu nanti bisa minta chat, Pak saya mau minta sertel, kira-kira formulir permohonannya seperti apa dan syaratnya apa aja. Jadi begitu sampai di KPP Metro ataupun KPP Pratama Utara di mana tempat wajib pajak ini terdaftar, atau kawan pajak semua terdaftar, itu sudah siap, tinggal lanjutkan. Oh ya, satu lagi. Oh, apa tuh Mas? Jangan lupa menyiapkan paspres. Oh iya, betul. Password yang dibuat sendiri lah ya istilahnya. Minimal 8 karakter. Oke. Itu dia, minimal 8 karakter. Boleh angka, boleh huruf, boleh campur ya? Kalau saran dari kita sih biar lebih aman sih kombinasi aja. Kombinasi ya, oke. Dan paspres ini dibuat sendiri oleh wajib pajak, bukan petugas yang memberikan. Iya, buat sendiri, password buat sendiri ya. Gitu. Oh, sama ini Mas, pertanyaan yang mungkin bisa dibilang penting juga ya. Kalau misal dia punya usahanya di Metro, tapi dia lagi nggak di Metro nih. Misalkan direkturnya lagi di Batam misalkan, atau di luar kota selain Metro lah ya. Bisa nggak dia ngajuin di luar Metro? Kalau untuk sertifikat elektronik secara aturan itu nggak bisa di KPP mana, hanya khusus di KPP terdaftar. Berarti harus di KPP terdaftar ya? Itu yang agak mungkin sedikit kekurangannya, dan mungkin nanti dengan perkembangan waktu siapa tahu akan bisa diajukan di tempat di mana dia berusaha atau tidak harus KPP terdaftar. Tapi untuk sampai saat ini hanya boleh diajukan di KPP terdaftar baik badan instansi pemerintah ataupun orang pribadinya. Iya. Gitu. Setuju sih. Ya semoga nanti dengan adanya inovasi baru dari kita ya Mas ya, CITAS ya, dari CITAS Cortex dari Direktorat Jenderal Pajak yang insya Allah bakal mulai tahun depan ya, tahun 2024 awal tahun 2025 awal tahun 2025 insya Allah bisa beroperasi, dan ya segala administrasi tuh kalau bisa mah ya di mana aja ya Mas ya, nggak perlu harus ke KPP terdaftar, misalkan harus pulang kampung dulu atau kemana. Kalau bisa online malah lebih enak lah ya. Kita juga mendukung. Betul, dan karena kan intinya kita sebagai petugas pasti ingin memudahkan wajib pajak, betul. Tapi tentu saja kemudahan itu harus tetap sesuai dengan aturan. Sesuai aturan. Gitu ya Mas Ferdi. Makanya harapan kita, apalagi kita penyuluh ya, yang berhubungan langsung dengan wajib pajak.
kita tempat juga curhatnya Wah, wajib betul. pajak lah kita Curhat bilang wajib. soalnya. Kami pun sebenarnya ingin memberikan kemudahan, tapi kemudahan itu tetap dalam koridor aturan. Betul. Seperti itu. Ya nggak semena-mena lah ya. Betul. Pertanyaan terakhir nih Mas, kalau untuk sertifikat elektronik nih, ada masa berlaku nggak atau seumur hidup kayak KTP? Oh, untuk sertifikat elektronik ini masa berlakunya adalah 2 tahun. Oh, 2 sejak tahun. kita mendapatkan sertifikat itu. Tapi untuk bisa diperpanjang juga. Sebenarnya gini, sebelum 2 tahun jika ingin memperpanjang bisa. Karena kan bisa juga apabila ada potensi-potensi seperti ini, misalnya sertifikat elektronik yang diminta disalahgunakan. Nah, itulah kenapa tadi saya bilang di awal, kita sampaikan di awal itu kepada kawan pajak, kenapa harus direkturnya. Jadi kita tahu nih penanggung jawabnya siapa, dan direkturnya jika terjadi sesuatu menyadari kalau, saya sudah minta sendiri kok. Jadi kita juga melindungi wajib pajak, itulah kenapa harus datang langsung. Karena rawan penyalahgunaan juga. Lalu Setuju. apabila paspresnya tuh misalnya diketahui orang lain yang tidak kita inginkan, itu bisa kita ajukan kembali mengganti paspres, diganti ya. sertifikat elektroniknya. Jadi nggak harus 2 tahun, misalnya 6 bulan kita baru punya, tiba-tiba aduh bahaya nih, ada orang selain karyawan saya atau karyawan lama saya yang keluar atau diberhentikan itu mengetahui, nah itu bisa kita ubah karena kan akan berbahaya nih. Nah itu lalu ya pokoknya intinya sebelum lewat bisa, tapi saran saya dan Mas Ferdi, kalau sertifikat elektronik kalau bisa sebelum lewat 2 tahun lah, karena kan tiba-tiba mendadak akan menyulitkan juga. Apalagi posisi apabila misalnya kepala instansinya lah, kuasa penggunaan atau direkturnya ganti, lalu tiba-tiba ada dinas saat penting, nah itu kan akan lebih repot. Betul. Cuman mungkin satu lagi sih, harus ingat nih, terdaftarnya kapan, jadi bisa mengira-ngira 2 tahunnya. Oh iya benar ya, dicatat lah ya. Betul. Misalkan pertama kali ngajuin tanggal sekian, nah itu harus diinget-inget tuh 2 tahun laginya. Iya. Kira-kira ya kapan lah sekian itu ya. Tepatnya kapan, dan kalau memang mepet kan, wah ini kepala instansi kita atau direktur kita ada di momenin, yuk kesana dulu, bikin dulu sebelum nanti kan panjang, pasti kan ada jadwal sudah ada kan pasti untuk bos untuk kepala-kepala kita atau direktur wajib pajak gitu. Jadi ya emang sertifikat elektronik ini salah satu inovasi yang cukup penting ya Mas ya. Betul. Untuk tanda tangan digital lah sebagai tanda tangan sebagai ganti tanda tangan basah lah ya. Betul. Kalau digital jadi nggak perlu kita tanda tangan ngeprint kertas terus kita tanda tangan. Nah ini segala elektroniknya bisa langsung ditanda tangan secara digital. Lebih aman. Lebih aman juga. Itu Nah, nggak apa namanya ya, nggak bakal disalahgunakan. Beresiko rendah, dan pasti perusahaan atau orang tertentu atau instansi pemerintah kan pasti tahu nih siapa saja yang memegang atau bertanggung jawab atas sertifikat elektroniknya mereka. Gitu. Jadi jika ada penyalahgunaan kan kita bisa lebih cepat tahu. Kecuali tanda tangan basah kan akan lebih berbahaya tuh. Karena bisa ditiru dan lain sebagainya. Oke, ya. Kurang lebih itu ya Mas ya, mengenai informasi terkait sertifikat elektronik. Jadi buat kawan pajak, kalau misalkan nanti ada pertanyaan ataupun konsultasi, bisa, kalau sebenarnya kalau mau konsultasi bisa di KPP mana aja ya Mas ya, di mana kawan pajak berada. Cuman kalau misalkan kawan pajak ada di Metro, silakan nanti datang ke kantor pajak Metro, atau nanti misalkan nanti ada di Batam, bisa datang ke Batam ya Mas ya. Betul. Atau misalkan dari Metro mau ke Batam, main deh. Boleh. Singapura kan, kalian. Boleh. KPP pertama Singapura. Mau tuh saya di sana tuh. Oke. Ada yang mau disampaikan Mas lagi buat kawan pajak Mas? Ini kan karena kami mampir ke Metro nih, mudah-mudahan follower KPP Pratama Metro juga bisa nih. Oh iya. Follow KPP boleh nih Utara buat kawan pajak. Follow IG kita, jangan lupa ya di @pajakmetro ya. Sama boleh di follow juga buat teman-teman pajak atau kawan pajak yang mau follow KPP Madya Utara. KPP Pratama Batam Utara. Oh Batam Utara, sorry. Oh Madya terus ya. Harapannya Madya. Batam Utara di @pajak Batam Utara. @pajak Batam Utara. Nanti doakan saja mudah-mudahan kolaborasi ini bisa berlanjut ya Mas Ferdi. Oh boleh nih lintas pulau, lintas provinsi. Betul, karena ini kan sekarang teknologi juga bisa menyambung hubungan yang dekat, yang jauh bisa didekatkan. Jauh menjadi dekat, tapi bisa dekat jadi jauh juga. Mudah-mudahan jangan. Dan mungkin siapa tahu kita bisa live IG juga nanti teman-teman kan pajak semua. Ya mudah-mudahan nanti ya kita bisa saling bertukar informasi lah. Gitu.
Ya, terima kasih banyak Mas Mitra Terima kasih, atas Mas Ardi. kehadirannya dan juga kita ucapkan terima kasih banyak kepada kawan pajak yang sudah nonton pada acara kita podcast kali ini. Semoga teman kawan pajak mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari podcast ini dan juga jangan lupa untuk selalu tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk taat pajak tentunya. Oke, Pak. Makasih banyak Mas Mitra, Terima kasih, Mas semoga Ardi, sehat atas selalu dan sama-sama. juga kerjaannya juga lancar. Amin. Terima kasih semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.